Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa Bani Umayyah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah peradaban Islam, sejarah peradaban Islam eh, oleh dosen pengampu Bapak Aziz Fatur Rahman, LCMSI. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ketika pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi persaingan politik antara Ali dan Muawiyah. Setelah Ali wafat, Hasan anak dari Ali menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah. Akan tetapi kekuatannya tidak sekuat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk membuat perjanjian damai dengan saingan politiknya, yaitu Muawiyah, dan menanggalkan perjanjian itu dengan jabatan sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Maka pada tahun itu disebut dengan tahun Al-Jamaah atau persatuan. Sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati hasil aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah sehingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya kekuasaan dinasti Umayyah. Khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah. Khalifah yang pertama, para sejarawan umumnya berpendapat bahwa khalifah sebagian besar daulah Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah itu berdiri hampir satu abad atau tepatnya selama 90 tahun dengan total 14 orang khalifah. Adapun urutan khalifahnya sebagai berikut. Yang pertama Muawiyah I atau biasa disebut dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia masa kepemimpinannya dari 661 sampai 680 Masehi atau 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Muawiyah dikenal sebagai pendiri Bani Umayyah. Jasanya begitu besar untuk Khalifah Bani Umayyah. Dan yang selanjutnya yaitu Yazid I atau Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid ini ialah putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, masa kepemimpinannya yaitu dari 60 Hijriah sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yazid tidak sekuat ayahnya dalam memerintah. Banyak tantangan yang dihadapinya. Antara lain ia membereskan pemberontakan kaum Syiah yang telah membaiat Husain sepeninggal Muawiyah. Terjadi perang di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain. Yazid menghadapi pemberontakan di Mekah dan Madinah dengan keras. Dinding Ka'bah runtuh dikarenakan terkena lemparan menjanik. Peristiwa tersebut merupakan aib besar terhadap masanya. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah 4 tahun dan digantikan oleh anaknya yaitu Muawiyah II. Yang setelah Yazid yaitu Muawiyah II. Muawiyah II pada tahun Muawiyah II itu memerintah kurang lebih selama 40 hari. Nah, dan penasihatnya Yazid di Damaskus di masa pemerintahan putra pendiri Daulah Umayyah itu, ia diangkat sebagai khalifah karena dianggap orang yang dapat mengendalikan kekuasaan karena pengalamannya. Ia menghadapi kesulitan satu demi satu dan dapat mengalahkan kabilah Ad-Dahak bin Qais. Kemudian menduduki Mesir. Mohon maaf. Terjadi kesalahan ya teman-teman, mohon dimaafkan. Jadi yang tadi itu Marwan 1. Nah, ini untuk yang Muawiyah 2 itu ia hanya memerintahkan kurang lebih 40 hari dan meletakkan jabatan sebagai khalifah 3 bulan sebelum wafatnya. Ia mengalami tekanan jiwa berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab jabatan khalifah yang sangat besar tersebut. Dengan wafatnya
dengan wafatnya Muawiyah II ini, maka habislah keturunan Muawiyah dalam melanggengkan kekuasaan dan berganti ke Bani Marwan. Nah, selanjutnya ini yang Marwan I. Marwan I ini dari tahun 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Ia adalah sebelum menjadi khalifah, dia adalah gubernur Madinah di masa Umayyah dan penasehat Yazid di Damaskus di masa pemerintahan putra pendiri Daulah Umayyah itu. Ia diangkat menjadi khalifah karena dianggap orang yang dapat mengendalikan kekuasaan karena pengalamannya. Nah, ia dapat menghadapi kesulitan satu demi satu dan dapat mengalahkan kabilah Adahak bin Qais, kemudian menduduki Mesir. Marwah menundukkan Palestina, Hijaz, dan Irak, namun ia cepat pergi hanya pemerintahan 1 tahun. Ia wafat pada tahun 65 Hijriah dan menunjuk anaknya Abdul Malik bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Nah, yang selanjutnya itu Khalifah Abdul Malik 65 sampai 86 Hijriah. Dia adalah orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah yang disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Ia dikenal sebagai seorang khalifah yang dalam ilmu agamanya terutama di bidang fikih. Ia telah berhasil mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan keluarga Umayyah dari segala pengacau negara yang merajalela pada masa sebelumnya. Yang selanjutnya itu Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah. Ia memerintah selama 10 tahun lamanya. Pada masa pemerintahannya, kekayaan dan kemakmuran memerintah ruah. Kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah pimpinan pasukan Torik bin Ziyad ketika Afrika Utara dipegang oleh Gubernur Musa bin Nusair. Karena kekayaan melimpah, maka ia sempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan yang dengan sumur untuk para khalifah yang berlalu lalang di jalan tersebut. Ia membangun Masjid Al-Mawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Di samping itu, ia menggunakan kekayaan negerinya untuk menyantuni para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat seperti orang lumpuh, buta, dan sakit kusta. Pemerintah selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik 96 Hijriah sampai 99 Hijriah. Dia tidak sebijak kakaknya, ia kurang bijaksana, suka harta sebagaimana yang diperlihatkan ketika ia menginginkan harta rampasan perang atau ghanimah dari Spanyol yang dibawa oleh Musa bin Nusair. Khalifah Sulaiman dibenci oleh rakyatnya karena tabiatnya yang kurang bijaksana itu. Para pejabat terpecah belah, demikian pula masyarakatnya. Terus selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Adapun khalifah yang besar lainnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa pemerintahannya yang sangat singkat, nama Umar merupakan lembaran putih Bani Umayyah dan sebuah periode yang berdiri sendiri, mempunyai karakter yang tidak terpengaruh oleh berbagai kebijakan Daulah Bani Umayyah yang banyak disesali. Ia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih. Satu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian pemimpin Bani Umayyah. Khalifah yang adil ini adalah putra Abdul Aziz, gubernur Mesir. Ia dilahirkan di Hilwan dekat Kairo atau Madinah menurut sumber lain. Rupanya keadilannya menurun dari Khalifah Umar bin Khattab yang menjadi kakeknya di jalur ibunya. Ia menghabiskan waktunya di Madinah untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya ilmu hadis, dan ketika ia menjadi khalifah, ia memerintahkan kaum muslimin untuk menuliskan hadis. Dan inilah perintah resmi pertama dari penguasa Islam pada bahasa Bani Umayyah ini. Umar adalah orang yang rapih dalam berpakaian, memakai wewangian dengan rambut yang panjang dan cara jalannya tersendiri. Sehingga mode Umar itu ditiru pada orang pada masanya. Nah, selanjutnya yaitu pemerintahan Yazid II atau Yazid bin Abdul Malik, yaitu 101 sampai 105 Hijriah. Pada masa pemerintahan yang timbul lagi perselisihan antara kaum Mudariyah dan Yamaniyah. Pemerintahan yang singkat itu mempercepat proses kemunduran Bani Umayyah, kemudian digantikan oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Khalifah Hisham bin Abdul Malik 105 Hijriah sampai 125 Hijriah.
tidak secemerlang tiga khalifah sebelumnya, khalifah termasuk yang sebelumnya, ia memerintah dalam waktu yang lumayan panjang, yaitu 20 tahun. Ia dapat dikategorikan sebagai khalifah Umayyah yang terbaik karena kebersihan pribadinya, pemurah, gemar kepada keindahan, berakhlak mulia, dan tergolong teliti, terutama soal keuangan. Di samping bertakwa dan berbuat adil, pada masa pemerintahannya terjadi gejolak yang dipelopori oleh kaum Syiah serta bersekutu dengan kaum Abbasiyah. Mereka menjadi kuat karena kebijaksanaan yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bertindak lemah lembut terhadap semua kelompok. Nah, terus selanjutnya masih ada empat khalifah Umayyah, yaitu yang memerintah dalam waktu 7 tahun, yaitu Al-Walid bin Yazid atau Walid II, Yazid bin Al-Walid atau Yazid III, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, yaitu Abu Syihab. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Tarpi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Perluasan wilayah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir menjadi fokus perhatiannya. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun berkuasa, banyak negeri di depan penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang mana meliputi wilayah Spanyol, seluruh wilayah Jazirah Arab, Syria, Palestina, Afrika Utara, sebagian daerah Anatolia, Irak. Selanjutnya di bidang pemerintahan. Dalam hal administrasi pemerintahan, Bani Umayyah membentuk beberapa departemen yang terdiri dari Dewan Rasal, bertugas untuk mengurus surat-surat negara, di mana ini terbagi dua macam, yaitu Sekretariat Negara Pusat dan Sekretariat Provinsi. Selanjutnya Dewan Al-Kharaj, bertugas mengurus pajak, di mana ini dibentuk di setiap provinsi yang dikepalai oleh Sahib Al-Kharaj. Dewan Al-Barid merupakan badan intelijen yang bertugas sebagai penyampai rahasia daerah kepada pemerintahan pusat. Selanjutnya Dewan Al-Khotam. Muawiyah merupakan orang pertama yang mendirikan Dewan Al-Khotam sebagai departemen pencatatan. Setiap peraturan yang dikeluarkan khalifah harus disalin dalam satu register. Kemudian yang asli harus disegel dan dikirim ke alamat yang dituju. Yang terakhir Dewan Muzghilat, bertugas untuk menangani berbagai kepentingan umum. Selanjutnya bidang politik kenegaraan. Peristiwa penting yang menjadi kemajuan dalam bidang politik kenegaraan pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah peristiwa Amul Jamaah atau peristiwa umat Islam bersatu. Amul Jamaah adalah bersatunya umat Islam kepada kekuasaan Muawiyah. Ini merupakan pembukaan jalan untuk penyusun kekuasaan baru umat Islam setelah terjadi perpecahan antara Ali dan Muawiyah. Pada saat inilah Muawiyah dipercaya umat Islam secara mayoritas untuk menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Dengan peristiwa ini juga, maka Muawiyah berhasil mengkonsolidasikan situasi dalam negeri, dan setelah berhasil di dalam negeri, maka segera mengadakan ekspansi dan perluasan wilayah. Kemajuan selanjutnya bidang kemiliteran. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, dibentuk organisasi militer yang terdiri dari Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Kemajuan selanjutnya bidang ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar suatu proses pembangunan. Apabila suatu negara mengalami kemerosotan ekonomi, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Pada masa pemerintah Abdul Malik, perkembangan bidang perdagangan dan ekonomi, teraturnya pengelolaan pendapat negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin oleh membawa masyarakat pada kemakmuran. Realisasinya dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak wilayah Syam saja tercatat 1.730.000 dinar emas dalam setahun.
Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga dilihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini. Kemajuan selanjutnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa kemajuan yang diraih pada masa Bani Umayyah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya sebagai berikut: pengembangan bahasa Arab, Ma'bad sebagai kota pusat kegiatan ilmu, ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu tarikh, dan usaha penerjemahan. Selanjutnya ada masa kemunduran dan keruntuhan pada masa Bani Umayyah. Masa kemunduran dan keruntuhan Bani Umayyah. Yang pertama, adanya gerakan oposisi pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak mencuri perhatian pemerintah ketika itu. Sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturan sistem penggantian khalifah yang tidak jelas menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga. Selanjutnya terjadinya pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan Arab Selatan, yang sudah sejak zaman dulu sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah sulit menggalang persatuan dan kesatuan. Di pihak lain, sebagian besar golongan Mawali, terutama di Irak dan bagian timur, hanya merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah dalam memimpin pemerintahan. Kemudian ditambah lagi dengan pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan, dan perilaku yang tidak mencerminkan seorang pemimpin. Sehingga golongan tokoh agama sangat kecewa karena perhatian penguasa terhadap agama sangat kurang. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan sistem pemerintahan Bani Umayyah. Saya kembalikan ke Saudara Tarfi Setiawan. Baik, terima kasih kepada Saudara Abu. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi, dan karena kami juga masih dalam tahap belajar dan juga masih miskin ilmu. Untuk pertanyaan boleh disampaikan di lewat kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.